Swastiastu. Halo, salam semangat untuk anak-anak semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat ya, sehingga bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Nah, di pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai materi dari fungsi eksponen, yaitu grafik dari fungsi eksponen. Tujuan dari pembelajaran ini adalah supaya anak-anak mengetahui cara menggambar dari grafik fungsi eksponen, serta mengetahui sifat-sifat dari grafik fungsi eksponen. Nah, untuk materi dasar yang menjadi acuan untuk pembelajaran hari ini, kalian harus mengingat materi SMP yaitu mengenai cara menggambar grafik. Jadi, dulu kalian sudah belajar bagaimana cara menggambar dari grafik fungsi linier serta cara menggambar dari grafik fungsi kuadrat. Jadi elemen-elemennya itu masih sama ya. Ada bidang kartesius yang terdiri dari sumbu X dan juga sumbu Y. Itu harus kalian ingat materinya ya. Oke, kalau gitu kita langsung saja lihat langkah-langkah dari menggambar grafik fungsi eksponen seperti apa. Jadi untuk langkah-langkah menggambar grafik fungsi eksponen, kalian harus ingat dulu bentuk umum dari grafik fungsi eksponen, yaitu Y atau fx sama dengan A pangkat X, dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Jadi langkah-langkah dari menggambar grafik fungsi eksponen itu yang pertama, buat tabel yang menyatakan hubungan antara X dan Y. Kemudian yang kedua, letakkan setiap titik yang diperoleh pada langkah pertama pada bidang kartesius. Dan yang ketiga, hubungkan titik-titik tersebut dan akan membentuk kurva yang mulus. Nah, pada menggambar grafik fungsi eksponen, di sini kalian tidak perlu menggunakan penggaris untuk menarik titik-titik yang kalian peroleh. Karena di sini grafiknya membentuk kurva. Jadi melengkung ya. Berbeda dengan kalian menggambar grafik dari fungsi linier. Itu kan terbentuk garis lurus. Ataupun kalian belajar grafik nilai mutlak. Berbeda ya. Nah, itu adalah langkah-langkah dari menggambar grafik fungsi eksponen. Kemudian, kita lihat sekarang sifat-sifat dari grafik fungsi eksponen seperti apa. Jadi, untuk sifat-sifat dari grafik fungsi eksponen yang pertama, itu adalah definite positif karena kurva terletak di atas sumbu X. Jadi grafiknya disebut definite positif. Kemudian yang kedua, grafik ini memotong sumbu Y di titik 0,1. Yang ketiga, mempunyai asimtot datar pada sumbu X. Asimtot itu artinya nilai yang selalu mendekati 0. Kemudian yang keempat, jika A lebih dari 1, maka grafik ini disebut dengan grafik monoton naik. Kalian bisa lihat ini contoh dari grafik monoton naik. Ini artinya di sini namanya asimtot karena semakin kita cari nilai X-nya ke sini, semakin kecil nilai X-nya, maka akan semakin mendekati 0. Kemudian disebut definite positif karena berada di atas sumbu X. Nah, ini kan garisnya berada di atas sumbu X. Nah, cirinya di sini ketika kurvanya terbuka ke kiri, berarti itu disebut dengan grafik monoton naik. Atau yang menjadi acuannya itu nilai A-nya lebih dari 1. Ya. Selanjutnya, jika nilai A itu lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka grafik ini disebut dengan grafik monoton turun. Ini bentuk dari grafik monoton turun. Jadi perbedaannya di sini kurvanya terbuka ke kanan, ya. Dan yang terakhir, grafik fungsi Y sama dengan A pangkat X dengan nilai A lebih dari 1 dapat diperoleh dari grafik Y sama dengan A pangkat X dengan nilai A lebih dari 0 dan kurang dari 1 dengan cara mencerminkan atau merefleksikan terhadap sumbu Y ataupun sebaliknya. Jadi, ada 6 sifat dari grafik fungsi eksponen ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh soal dari grafik fungsi eksponen. Untuk contoh yang pertama, lukislah grafik fungsi eksponen
dari fx sama dengan 2 pangkat x. Jadi yang pertama kita harus membuatkan tabel hubungan antara x dan y. Nah, dari mana dapat nilai x? Nilai x ini kita buatkan sendiri. Artinya, kita bisa ambil sembarang nilai x dari negatif berapapun sampai positif berapapun. Tapi alangkah baiknya kita ambil sedikit saja supaya tidak terlalu panjang. Di sini saya ambil dari negatif 3 sampai 3. Setelah itu, untuk mendapatkan nilai y, kita substitusikan nilai x ini kepada soal atau kepada fungsinya. Jadi di sini saya buatkan contoh penghitungan mendapatkan nilai y-nya. Jadi ketika x-nya ini negatif 3, kita ganti x-nya dengan negatif 3. Jadi y sama dengan 2 pangkat negatif 3. Nah, karena 2 pangkat negatif 3, berarti ini berpangkat negatif. Jadi kalian harus ingat sifat dari eksponen, yaitu kita buat dalam bentuk pangkat positif. Ini menjadi 1/2 pangkat 3. Nah, sehingga 2 pangkat 3 hasilnya 8, jadi untuk 2 pangkat negatif 3 itu hasilnya adalah 1/8. Ini saya buatkan satu contoh jalan hitungan untuk mendapatkan nilai y ya. Untuk berikutnya, caranya sama. Jadi saya tidak tuliskan, silakan anak-anak cari sendiri. Jadi ini saya langsung buat untuk nilai x-nya negatif 2, itu diperoleh y-nya 1/4. Kemudian untuk x-nya negatif 1, y-nya diperoleh 1/2. Untuk x-nya 0, y-nya diperoleh 1. Kemudian untuk x-nya 1, y-nya didapatkan 2. Untuk x-nya 2, y-nya sama dengan 4. Dan untuk x-nya 3, y-nya sama dengan 8. Jadi setelah mendapatkan nilai x dan y, kita buatkan ini pasangan berurutannya. Kita pasangkan negatif 3 dengan 1/8 sampai 3 dengan 8. Setelah itu, kita masuk ke langkah B, yaitu meletakkan titik tersebut pada bidang kartesius. Setelah itu kita gambar grafiknya. Nah, untuk menggambar grafik dari fungsi ini, kalian simak video berikut ini. Nah, kemudian kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2. Lukislah grafik dari fungsi eksponen fx sama dengan 1/2 pangkat x. Nah, jadi penyelesaiannya sama seperti yang langkah nomor 1. Kita buatkan tabel hubungan antara x dan y-nya dulu. Jadi di sini saya tetap ngambil nilai x-nya itu dari negatif 3 sampai 3. Kemudian jalan hitung untuk mendapatkan nilai y, di sini saya tuliskan beberapa. Ini ketika x-nya negatif 3, berarti di sini ganti x-nya dengan negatif 3 ya. Berarti 1/2 pangkat negatif 3. Ini kita ubah menjadi pangkat positif, menjadi 1/1/2 pangkat 3. Sehingga 1/1/2 pangkat 3 itu menjadi 2 pangkat 3. Sehingga hasil dari 2 pangkat 3 itu adalah 8. Begitu pula untuk x-nya negatif 2, berarti di sini 1/2 pangkat negatif 2, itu menjadi 2 pangkat 2, hasilnya adalah 4. Dan seterusnya kalian hitung sendiri, sampai di x sama dengan 3, kita substitusikan x-nya dengan 3 di sini, berarti
1/2 pangkat 3, itu sama dengan 1/2 pangkat 3. Hasilnya adalah 1/8. Setelah itu, kalian buatkan hubungan antara X dan Y. Jadi kalian pasangkan negatif 3 dengan 8 sampai 3 dengan 1/8. Setelah mendapatkan hubungan antara X dan Y ini, sama, kita letakkan titik-titik tersebut pada bidang kartesius dan menggambar grafiknya. Jadi, sama, untuk menggambar grafiknya kalian simak video berikut ini ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi ke contoh soal lagi 1, yaitu lukislah gambar dari grafik fungsi eksponen untuk f(x) sama dengan 3 pangkat x tambah 1. Jadi sama untuk langkah yang pertama. Ini masih sama untuk nilai x-nya saya ambil dari negatif 3 sampai 3. Nah, sekarang untuk mendapatkan nilai x, y-nya di sini, kalian harus teliti dalam menghitung ya. Jadi saya contohkan di sini misalnya, untuk x-nya negatif 3, kita ganti x-nya ini dengan negatif 3. Sehingga menjadi 3 pangkat negatif 3 ditambah 1. Kita selesaikan dulu negatif 3 tambah 1. Kita selesaikan pangkat. Jadi negatif 3 tambah 1 itu hasilnya negatif 2. Sehingga 3 pangkat negatif 2. Nah, kemudian 3 pangkat negatif 2 ini kita ubah menjadi pangkat positif, yaitu menjadi 1/3 pangkat 2. Hasil dari 3 pangkat 2 itu adalah 9, sehingga nilai dari X sama dengan negatif 3 itu Y-nya adalah 1/9. Begitu pula untuk X-nya negatif 2, kita ganti di sini X-nya dengan negatif 2, berarti 3 pangkat negatif 2 tambah 1. Negatif 2 tambah 1 itu adalah negatif 1, berarti 3 pangkat negatif 1. Kita ubah menjadi pangkat positif menjadi 1/3. Maka nilai Y-nya didapat adalah 1/3. Dan seterusnya sampai X-nya sama dengan 3. Jadi di sini untuk X-nya sama dengan 3, kita ganti X-nya dengan 3 menjadi 3 pangkat 3 tambah 1. 3 tambah 1 itu adalah 4, berarti 3 pangkat 4. Hasilnya adalah 81. Setelah mendapatkan nilai X dan Y, kita buatkan juga hubungan antara X dan Y ini. Kita pasangkan X-nya dengan Y. Dari negatif 3 dipasangkan dengan 1/9 sampai dengan 3 dipasangkan dengan 81. Kemudian untuk menggambar grafiknya, kalian simak juga videonya berikut ini.
Oke, jadi itu saya berikan 3 contoh soal dari menggambar grafik fungsi eksponen. Semoga kalian semua memahaminya dengan baik ya. Jika masih kurang paham, silakan anak-anak mencari referensi lain. Boleh dari internet, itu ada dari YouTube boleh. Kemudian kalau sudah punya buku paketnya, boleh lihat di buku paketnya ya. Nah, selanjutnya ini saya berikan latihan soal untuk kalian supaya bisa memahami dan menguasai materi hari ini mengenai grafik fungsi eksponen. Silakan anak-anak kerjakan pada buku latihannya masing-masing. Jika memang ada yang ingin mau ditanyakan, silakan kalian chat personal saya dengan tetap memperhatikan sopan santun dalam berkomunikasi dengan guru, ya. Nah, silakan anak-anak screenshot dari latihan soal ini. Jika sudah di screenshot, kita lanjutkan. Oke. Materi hari ini sudah selesai. Jadi hari ini anak-anak sudah belajar mengenai cara menggambar grafik dari fungsi eksponen, kemudian sudah mengetahui sifat-sifat dari grafik fungsi eksponen, ada yang monoton naik dan juga ada yang monoton turun. Jadi selamat belajar di rumah dan selamat mengerjakan latihan soal. Semoga materi hari ini bisa kalian pahami dengan baik ya. Dan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Untuk akhir kata, saya tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Bye-bye.